Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Isa Al-Masih Purwokerto 28 Juni 2020. Sebelum mulai, mari matikan notifikasi HP seperti SMS, WhatsApp, sosial media, dan aplikasi lain. Beribadahlah dengan penuh sukacita dan hormat akan Tuhan. Dukung dan doakan serangkaian ibadah Gia Purwokerto, baik kaum wanita, pemuda remaja, Proskuneo Ministry, ibadah umum, dan sekolah minggu. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan rutin, persembahan syukur, dan perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, selamat beribadah. Kiranya Roh Kudus melawat kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di dalam ibadah online pagi hari ini. Bersyukur kita sudah melewati beberapa masa, mulai dari masa pandemi, masa new normal seperti saat ini, dan bersyukur di masa ini kita bisa bertahan sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita mau serahkan apa yang kita lalui, biarlah Tuhan yang memelihara, sebab Tuhan Yesus baik. Benar Bapak Ibu? Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang untukku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang untukku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan memuliakan sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, karena Kau sudah kumpulkan kami untuk bersama-sama kami bergabung di dalam ibadah online pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan bertahta di dalam puji-pujian, permainan musik, dan dalam firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar, kami diberkati. Tuhan berkati setiap kami yang melayani-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan juga memuji-Mu. Biarlah kami mendapatkan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami juga berdoa yang saat ini
belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami, biarlah Tuhan memberkati sehingga minggu depan mereka boleh bergabung bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Saat ini mari kita mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau mencari hadirat Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan, kami datang berseru, kami datang berdoa, kami datang bersujud menyembah, dan kami menikmati kehadiran. Karena kami mau Tuhan diberkati secara luar biasa di pagi hari ini, dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi umat-umat pemenang. Tuhan hadir di bait kudus. Mari kita menaikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu, yang mendapat hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu, yang mendapat kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu, yang mendapat kemuliaan-Mu, yang mendapat Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Kita ketemu lagi dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Kita masih tetap menyelenggarakan ibadah dengan cara online. Sementara kita sedang mengajukan untuk diadakan ibadah yang offline. Tapi sekarang kita masih tetap beribadah dengan cara ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini
saya beri judul Pengenalan Kekuatan Kristus yang Sempurna. Kenal dengan kekuatan Kristus yang sempurna. Ketika kita ingin melihat sesuatu, apakah kita mampu mengatasinya, kita mengukur dengan kekuatan. Kalau kita sanggup, mampu merasa kuat, sehingga kita akan mengatasi segala perkara. Kristus demikian juga, apabila konsep di dalam pikiran kita tentang Kristus itu lemah, bahwa tidak mampu, maka kita juga lemah, tidak mampu mengatasi segala perkara. Nah, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan seberapa kekuatan Kristus itu. Karena kekuatan Kristus adalah kekuatan yang sempurna. Saya bertolak dari Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Dalam bagian pembukaan dan perkenalan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu, sangat menarik karena ketika dia mengenalkan diri, pengenalan ini juga disebutkan di awal surat dan juga di bagian akhir surat di pasal 22. Nah, ketika kita melihat pengenalan Kristus, Kristus mengenalkan kembali dirinya, bukan manusia, bukan seorang bayi, tetapi ia mengenalkan sebagai sosok yang ilahi. Jadi dari sosok ilahi yang kita lihat ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Diulang lagi, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Kemudian di dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan, "Aku adalah yang telah mati dan hidup kembali." Pasal 22 diulang lagi, "Aku adalah yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Dalam perkenalan di kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus menyebutkan dalam berbagai variasi 5 hal mengenai bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang pertama dan yang terkemudian, dia adalah yang awal dan yang akhir. Kata-kata yang awal dan yang akhir diulang. Untuk apa? Itu Tuhan Yesus berbicara mengenai bahwa dia awal dari segala penciptaan dan akhir dari segala penciptaan. Sehingga dalam fakta ilahi ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah kekal, penguasa waktu dari awal sampai akhir. Jadi waktu apapun dia ketahui. Dan kita ingat juga dalam kitab Yesaya juga dikatakan demikian. Yesaya pasal 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, "Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku." Pernyataan diulang lagi dalam pasal 48 ayat yang ke-12, "Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan kau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian." Kita melihat dalam bagian perkenalan Tuhan Yesus ini bagaimana dia begitu abadi. Jadi bukan hanya sebuah pengenalan dia seorang manusia, tetapi dia penguasa waktu. Dia menguasai waktu, dia ada di awal sampai di akhir. Dengan demikian segala sejarah yang berganti-ganti, segala keadaan yang berganti-ganti, dia mengetahui. Lalu kemudian selain dia mengenalkan diri secara ilahi, juga dia menunjukkan pengalaman hidup. Jadi kekuatannya itu tidak hanya ditunjukkan sebagai fakta ilahi, tapi juga ditunjukkan dalam pengalaman hidup. Ketika dia menyebutkan begini dalam firman Tuhan itu, pasal 1 ayat 18, "Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita lihat di sini adalah sebuah pernyataan yang sangat indah.
bahwa Tuhan Yesus mengatakan yang hidup, yang telah mati, namun dia adalah aku hidup untuk selama-lamanya. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa dia hidup, kehidupan itu bukan kehidupan yang asli, memang dia hidup, tetapi pernah hidup, kemudian mati dan hidup kembali. Nah, dalam pikiran kita, kalau orang mengalami sejarah hidup, mati dan hidup kembali, orang itu telah sungguh-sungguh mengalami semua penderitaan manusia, semua ketakutan manusia. Kita tahu pasti bahwa kematian Kristus bukan kematian yang mudah, bukan kematian yang gampang, tapi kematian yang sangat sulit, dipenuhi dengan penderitaan. Sehingga ketika dia berkata, aku yang hidup, aku telah mati, namun dia adalah aku hidup kembali, itu membuktikan dia sudah mengalami pengalaman pahitnya hidup sampai yang terakhir yang namanya kematian. Jadi dia hidup kembali dan bisa mengalahkan daripada maut yang ada. Dan dia menunjukkan bagian berikutnya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kata yang perlu direnungkan adalah kunci maut. Ia memegang kunci maut. Artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang kunci maut. Kalau kita mendengar kata kunci, kunci itu berkaitan dengan kepemilikan. Kunci itu berkaitan dengan memerintah. Kunci juga berkaitan dengan kontrol. Sehingga kita lihat di dalam dunia ini, segenap penderitaan, segala malapetaka tidak merajalela tanpa kontrol. Tetapi Kristus sudah mengalaminya dan dia menyatakan, akulah yang hidup dan mati, kemudian hidup kembali, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sangat luar biasa bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh menunjukkan pengalaman hidup, tidak hanya dalam waktu yang panjang, tetapi juga kedalaman pengalaman setiap manusia, setiap penderitaan manusia, dia sudah mengalami. Kemudian ketika dia menyampaikan perkenalannya yang luar biasa itu, apa tujuannya? Tujuan Tuhan Yesus apa? Ternyata tujuannya, kalau kita kembali dalam ayat 17 itu dikatakan, ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jadi Yohanes ketemu dengan sosok Tuhan Yesus yang mengenalkan diri itu dalam keadaan seperti orang mati. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus. Tuhan Yesus memegang di atas kepalanya, dia meletakkan tangan di atas kepalanya, lalu berkata, jangan takut. Jadi penerapan dari segala perkenalan ini, penerapan dari segala kehebatan, kekuatan yang sempurna itu adalah kata-kata jangan takut. Dan ketika kita mendengar kata jangan takut, itu adalah sebuah kata yang luar biasa karena diucapkan kepada seorang yang seperti mati. Mungkin dia pingsan, mungkin dia koma, tetapi kita melihat bahwa Yohanes sedang ketakutan karena penderitaan. Kita tahu bahwa pada zaman Yohanes yang terakhir dalam kitab Wahyu, gereja-gereja mengalami penganiayaan, orang Kristen seluruh dunia mengalami penganiayaan. Mereka seolah masih hidup, tetapi seperti sudah mati. Mereka sudah mati, nyatanya masih hidup. Jadi mereka dalam keadaan yang sekarat. Tetapi kita melihat di sini perlambang Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus, tangannya ditumpangkan di atasnya lalu berkata jangan takut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti kita sekarang hadapi, mungkin telah 5 bulan, sekarang bulan yang kelima, kita berjalan dalam keadaan seperti ini. Penderitaan terjadi di mana-mana, banyak orang Kristen yang ketakutan secara luar biasa. Dan kita harus ingat ketika Tuhan Yesus mengenalkan diri kepada kita semua dengan kesempurnaannya dan pengalamannya, dia berkata menumpangkan tangan atas kita, jangan takut. Tidak hanya sebuah kata-kata yang menghibur supaya kita tidak takut, tetapi kita tahu yang berkata jangan takut ini adalah sudah mengalami segala perkara. Sehingga kata-kata itu sangat mengena kepada kita. Ketika dia bilang jangan takut, dia siap membela kita
Dia ada, dia peduli untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya kita adalah takut. Adalah orang-orang yang takut. Takut apakah biasanya? Sebagai orang-orang yang hidup, kita takut miskin. Yang kedua, kita takut sakit. Yang ketiga, kita takut mati. Jadi 3 ketakutan ini yang membuat orang bergerak tidak beraturan. Takut miskin, dia bekerja melakukan apa saja yang penting mendapatkan sesuap nasi. Kemudian dia takut sakit, dia mengadakan pengobatan pergi kemana saja supaya tidak sakit. Dan kemudian yang ketiga adalah takut mati. Meskipun kita ketakutan secara luar biasa terhadap 3 hal itu, ternyata terjadi juga. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, 3 hal itu Tuhan Yesus menjaminnya. Tuhan akan mencukupkan kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, dan Tuhan akan membangkitkan kita. Ketika Tuhan Yesus berkata akan membangkitkan kita, itu bukan kata-kata kosong. Karena Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Sehingga semua macam ketakutan itu di hadapan Tuhan Yesus tidak ada artinya. Bagi kita seolah-olah yang namanya ketakutan, yang namanya malapetaka itu merajalela tanpa dikuasai seperti sekarang ini. Ada kematian di sana, ada kematian di sana. Si A teman kita tahu-tahu meninggal dan seterusnya. Tetapi di tangan Tuhan Yesus tidak ada yang kebetulan. Ia memegang kontrol, ia memegang kunci. Sehingga apabila kita setia kepada Dia, kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh tangan kasih. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian, biarlah pengenalan Tuhan Yesus dari kitab Wahyu ini tidak hanya sekedar menjadi perenungan, tetapi juga kebenaran yang kita bisa melandaskan segenap hidup kita kepada perkara yang indah itu. Bahwa Dia, fakta ilahinya adalah yang awal dan yang akhir, yang awal dan yang akhir, alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian. Dan kita melihat dalam pengalaman hidup, Dia yang hidup sebagai bayi, mati, kemudian hidup kembali. Dan kita melihat Dia memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Ketika Dia mengenalkan diri semacam itu, Dia berkata, jangan takut. Mari kita dengarkan kata-katanya. Mari kita percayai kata-katanya. Jangan takut. Dan kita mengusir rasa takut itu. Menggantinya dengan iman dan percaya. Bersandar kepada Dia, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mumpuni, Tuhan yang sempurna. Akhirnya biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati kita, memberikan kepada kita kekuatan ekstra ketika kita menghadapi keadaan yang sulit ini, dan kita bisa bertahan. Tuhan mengontrol segalanya. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi saat ini kami boleh berjumpa kembali dan kami boleh melihat firman Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan sempurna, yaitu fakta ilahi bahwa Dia adalah Allah yang maha perkasa, yang awal dan yang akhir. Demikian juga kami melihat bahwa Tuhan Yesus berpengalaman, mengalami semua penderitaan, dan Dia menang, bahkan Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan, kami mendengarkan firman itu, suatu yang indah, dan ketika Tuhan Yesus berkata jangan takut, sungguh-sungguh menghiburkan hati kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami memang takut melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, tapi ketika kami menengok ke belakang, tangan-Mu yang terulur menopang kami dengan kata-kata jangan takut. Hati kami menjadi tenang dan nyaman bersandar kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari kiranya Kau sertai satu persatu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau tetap bangkitkan iman percayanya supaya dia tetap berserah kepada-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala perkara kehidupan kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu. Kiranya Kau turunkan berkat kepada kami semua. Berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus. Menyertai, memberkati kami sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-salahnya pada hari Maranatha. Biarlah berkat ini menyertai kami dan memberkati kami seterusnya. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk firman Tuhan. Dan tidak lupa atas nama seluruh pengurus gereja dan jemaat mengucapkan selamat kepada Pak Agus dan Ibu Eliana yang menerima kelahiran putranya yang ketiga. Biarlah Tuhan memberkati anak ini. Dalam masa yang sulit, Tuhan memberikan ganjaran yang indah dan menjadi penghiburan bagi keluarga Pak Agus dan istri dan bagi kami semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.